Di KMI Bruntul di depannya ada yang awal, dulu ada yang ngurusi haji ini Syekh, ada Syekh Mukhtar Sedayu, itu orang-orang Indonesia yang keturunan Indonesia tapi di Arab. Ada Syekh Yahya Basuki, ada Syekh Imam Betawi, pokoknya nama-nama Indonesia. Nah dulu itu satu kabupaten itu yang haji itu hanya 3, 4, 5 orang. Memang sengaja oleh pemerintah Belanda dihalang-halang. Sebab orang haji dulu kalau sudah pulang dari haji menjadi pemberontak, berontak Belanda, menjadi pejuang. Nah dulu itu Bapak bisa lihat kalau belum haji tidak ada yang berani pakai opium putih, tidak ada. Sekarang ini kadang-kadang ojek pakai opium putih, kadang-kadang ada tukang copet juga kadang-kadang pakai opium putih, lalu sebelum dulu opium putih di Ngampel tidak ada, memang belinya dari Arab dipakai sampai Gripis. Di Mekah itu lampunya bukan lampu listrik, lampunya ada lampu stroking, lampu stroking ya, yang stroking yang di bawah itu menyalanya hurufnya di bawah. Melihat sendiri Bapak bisa lihat, dan orang haji dulu satu kotak besar dari kayu isinya ada beras, ada kelapa yang sudah diparut, ada ikan asin, ada yang bawah, semuanya itu di bawah. Memang hidup berapa? 7 bulan Bu. Mau haji biar pintung bulan baru pulang. Nek kuru ya bener-bener kuru, nek lemu nggak ada yang lemu. Saya tahu paman saya, mbak saya yang 7 bulan mulai kuru-kuru. Air jam-jam, sumber jam-jam itu dipakai untuk ambil air itu pakai apa, kerean, timbok kerean itu. Timbok kerean, jadi kita bisa mandi, ambil dipakai mandi, ambil pakai mandi, itu air jam-jam dulunya seperti itu. Sekarang ini sudah ditutup, jalurkan sampai ke Madinah, itu pakai alat-alat yang sudah modern. Kemudian belum ada jalan raya Bapak Ibu. Dulu negara Arab itu melarang. Ini akhir-akhir ini saja dulu melarang. Jalan raya tidak ada, semua jalan pada pasir. Mobil itu satu hari belum tentu ada mobil yang lewat. Kalau ada mobil yang lewat, itu mobilnya raja. Makanya karena penemuan seperti itu, gak belum coprok opium putih sampai opium putih Gripis pinggiran. Sekarang di mana-mana ada jual opium putih. Dulu di Surabaya nggak ada jual putih, yang ada memang dari Mekah, dari Medina, dari Saudi. Pulang lagi setelah beberapa bulan di Mekah, kemudian pulang ke tanah air juga 15 hari. Dulu kalau orang datang dari haji Pak, dari pelabuhan itu sudah penjemputan semuanya masuk kampung di Karak. Ada yang pakai drabel, ada yang pakai jempol. Nah setelah nyampe di rumah 40 hari ini, kalau ke masjid itu diiringkan sama keluarga. Jadi koyok dikawal sama keluarga. Sebab apa? Ada di dalam satu hadis yang belum tahu saya kesohiannya, orang haji kalau sudah datang 40 hari ini masih dikawal malaikat. Makanya nanti selama 40 hari jangan ke mall dulu. Kalau ke mall dulu nanti malaikatnya balik ke mall lagi. Dan doanya 40 hari itu masih mustajabah. Dan orang haji dulu itu doanya mustajabah, dan orang yang didoakan juga mustajabah sampai sekarang. Nanti di Arafah wong sing didongakno mustajabah, yang dungo dulu ya mustajabah.
Itu cerita sekilas mengenai haji sebelum merdeka. Makanya dulu nama seseorang kalau sudah haji, nama hanya itu la ilaha illallah. Karena kadang-kadang sudah haji sampai 3 kali 4 kali, kadang-kadang nggak dipanggil haji. Untung ya alhamdulillah dipanggil haji. Bapak Haji Wahab, Misbah, dan begitu banyak dipanggil hajinya dan dipanggil ustadznya yang banyak. Ustadz Misbah jarang yang manggil Ustadz Haji Misbah. Apalagi Ucup itu sudah kali haji pos itu. Belum tahu saya ada orang yang manggil Haji Ucup, tidak ada. Paling bagi cep. Lalu dulu nggak berani betul manggil orang yang sudah haji dengan tidak haji. Dan orang Indonesia yang perempuan di Saudi ini dipanggil dengan panggilan Siti Rohmah. Sekarang Siti Rohmahnya sudah tidak ada. Panggil kepada nama hajinya haji. Orang Arab itu kalau punya kedudukan dipanggil Syekh, kenapa? Kalau saya panggil Syekh seperti saya tadi panggil Abu Muhammad, orang Palestina yang kerja di yang menjadi manajernya hotel ini, saya panggil Abu Muhammad, langsung pergi datang bawa kue sama kopi. Wah, betul ayat aja Abu Muhammad bikin kopi terus. Sudah ya. Kemudian haji tahun 75, saya tahun 75. Pakai pesawatnya Belanda. Kecil Pak, pesawatnya kecil, tidak seperti sekarang kecil. Makanya hanya 150. Kalau kena goncangan pesawat kecil, luar biasa, mengulik-ulik. 75 itu masih ada Syekh. Saya pada waktu ada di Syekh Hasan Betawi. Jamaah begitu turun dari bandara King Abdul Aziz dibawa satu asrama besar, itu namanya Madinatul Hujjah. Dinekno sedina semungi no Madinatul Hujjah. Tidak ada jaminan makanan, tidak ada. Kita masak sendiri. Ada kita beli di luarnya asrama itu. Kemudian kita dinaikkan bisnya yang tidak pakai AC, yang warna putih, yang ada moncongnya. Kita diberi 2 oli besar, semacam karungan gitu. Yang satu isinya bakal sama kasur, yang satu isinya beras, minyak, kecap dan sebagainya di situ. Jadi 2 oli besar diserahkan kepada masing-masing jamaah saya. Kemudian dimuat di atas bis, saya naikkan sama teman-teman di KRL Kampar. Masih muda, masih kuat, kalau sekarang lebih baik kan. Ada samu-samuan asli tidak ada Pak. Kemudian kalau di Arafah, kalau sekarang kita sudah catering di Arafah. Di Arafah itu masak nasinya tanpa dikhususi. Kemudian yang masak orang Bangladesh nggak air lagi. Diudek sama seperti gaya jenang kenceng itu. Orang Bangladesh ngomong dok, kalau ngomong-ngomongan sampai tidurnya muncul pada kenceng itu. Keringetnya kadang-kadang muncul itu. Kita tidur di Arafah itu tidak pakai kasur Pak, pakai ambal yang di situ ada batu-batunya. Kemudian kalau kita toiletnya gimana? Toiletnya seperti bilik pemilu itu. Kemudian tanahnya dijeblongi, ya. Kalau sudah waktunya Arafah buyar, diurut lagi. Sering orang dijeblong itu. Seperti itu. Di Mina lempar jumroh bukan seperti ini. Dulu lempar jumroh tidak ada satu arah. Jadi sana sampai sini sampai kuburan banyak orang meninggal dulu. Dan di situ banyak kotoran-kotoran manusia, memang tidak ada toilet.
Dulu itu saya sendiri lempar jempolnya itu tidak berani lewat pintu yang ada, saya manjat pagar seperti itu, nggak tahu di bawahnya banyak orang-orang. Di Madinah juga begitu, di Mekah tidak ada toilet. Jadi orang-orang itu banyak yang bikin kemah-kemah di sekitar masjid. Toiletnya gimana? Mencari buah toiletnya. Betul-betul kosong, betul perjuangan betul. Dan di Mekah itu juga begitu, di Madinah juga begitu. Lampu sudah ada lampu listrik, cuma AC tidak ada, yang ada kipas angin. Lalu musim panas ada kipas angin seperti kita berada di belakangnya knalpot. Itu secara singkat cerita. Nah, maksud saya kenapa kita dengan keadaan seperti ini kita harus benar-benar mensyukuri kita haji ini sudah seperti ini, ada sate ayamnya, ada sate kambingnya, ada nasi mandinya, ada macam-macam. Itu harus betul-betul syukur ya, orang tua nenek kita dulu seperti itu ya. Dan saya tidak terlalu lama-lama tapi sudah menunggu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi saya pulang kalau sudah diumumkan, habis sholat subuh masuk kamar ganti kaos hitam, kobda pet, topi pet, celana hitam. Kalau yang bawa sepatu monggo, saya tidak apa-apa. Kita berangkat menuju ke Jakarta, survei ya, orientasi. Kemudian setelah itu kita makan, biar makannya habis banyak. Kita berangkat dulu banyak. Nanti akan diabadikan di dalam satu dokumentasi yang mantap oleh Mas Haji Ucup. Haji Ucup. Monggo Bapak sekalian silakan ke R. Alhamdulillah, terima kasih. Saya oleh Bikin Hotel dikasih aktor sekarang di lantai M ya, lantai M. Nanti habis sisa barangkali Bapak Ibu kepingin lihat aktornya Abdullah di lantai M ya. Nanti setelah isya akan saya buka bersama Pak Isbah, Pak Erwin, Pak Birda. Nanti kalau Bapak Ibu butuh apa-apa, di situ ada yang jaga di posko. Monggo. Bapak Ibu sekalian, sebentar sebelum pimpinan ke ruang R, kemarin waktu insya Allah hari Sabtu